Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kecepatan, jarak, dan waktu. Oke, sebelum kita belajar tentang kecepatan, kita pahami dulu konversi satuan panjang dan satuan waktu. Nah, untuk membahas kecepatan ini, kita pahami bahwa kecepatan rata-rata itu sama dengan jarak per waktu. Ini adalah contoh satuan kecepatan dari kilometer per jam, kilometer per menit. Maka kita bisa selesaikan, kita tulis soalnya kembali. 30 km per jam akan kita konversi atau kita ubah menjadi satuan meter per menit. Ya, kita ingat kembali tentang tangga satuan panjang ya. Kalau turun satu tangga dikalikan dengan 10, kalau naik satu tangga dibagi menjadi 10. Nah, ini kilometer diubah menjadi meter, maka ini kalau dilihat dari tangga satuan panjang, dia turun 3 kali, artinya dikalikan dengan 1000 ya, dari kilometer menjadi meter dikalikan 1000. Sedangkan jam ke menit, 1 jam ada 60 menit, maka kita tulis 60 menit. Selanjutnya kita tinggal mengalihkan, yaitu 30 dikalikan dengan 1000, hasilnya adalah 30.000 per 60, hasilnya 500. Sedangkan untuk satuannya adalah meter per menit. Berikutnya contoh bagaimana menghitung kecepatan. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat kembali tentang rumus kecepatan. Namun dalam pengerjaannya kita biasakan secara tertib. Ya, 1, kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Dari soal tersebut diketahui T sama dengan 2 jam, sedangkan jarak 90 km. Ditanyakan kecepatan atau V. Nah, selanjutnya kita bisa menyelesaikan persoalan ini, yaitu jawab. Ingat kembali ya, rumusnya V sama dengan S per T. Nah, kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui, dimana T 90 km, S nya 90 km, T nya 2 jam. 90 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 45, satunya kilometer per jam. Nah, ini 90 km per 2 jam, kalau 1 jam berarti 45 km. Untuk selanjutnya adalah menghitung jarak. Jarak tempuh, kecepatan, dan waktu memiliki hubungan S sama dengan V kali T. Nah, kita lihat contoh 1. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Nah, jadi kita bisa menuliskan apa yang diketahui dari soal tersebut, yaitu
yang diketahui adalah V atau kecepatan 60 km per jam. Berikutnya adalah T atau waktu, yaitu 2 jam. Nah, yang ditanyakan dalam soal tadi adalah jarak yang ditempuh. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini atau persoalan ini, maka kita bisa menuliskan jawab S sama dengan V kali T. Kita masukkan nilainya, V 60 km per jam, T 2 jam, berarti 60 kali 2 sama dengan 120 km. Nah, bagian terakhir dalam penulisan soal cerita adalah, atau menjawab soal cerita adalah, kita tuliskan kesimpulan yang menjawab dari pertanyaan. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Nah, berikutnya adalah menghitung waktu. Untuk menghitung waktu tempuh, kita bisa masukkan rumus T sama dengan S per V. Kita lihat contoh 1. Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Berapa lama Dayu sampai sekolah? Nah, kita bisa menuliskan atau merumuskan sebagai berikut. Dari persoalan yang ada pada contoh, diketahui S atau jarak 5 km, sedangkan kecepatan 20 km per jam. Untuk yang ditanyakan, jadi yang ditanyakan adalah T atau waktu. Ingat ya, T sama dengan S per V. T sama dengan S per V. Kita masukkan nilai S adalah 5 km, sedangkan V adalah 20 km per jam. Nah, kita lihat di sini ada bilangan 5 dan 20, maka kita sederhanakan menjadi 1/4 ya. Jadi sama-sama dibagi dengan 5. Selanjutnya 1/4 jam ini kita ubah menjadi menit ya. Jadi 1 jam adalah 60 menit, maka bisa kita ubah 1/4 kali 60, hasilnya adalah 15 menit. Selanjutnya kita coba untuk mengerjakan soal latihan. Bu Anjar naik becak motor ke pasar yang berjarak 3 km. Bu Anjar berangkat ke pasar pada pukul 06.00. Kecepatan becak motor tersebut 15 km per jam. Pukul berapa Bu Anjar tiba di pasar? Nah, seperti biasa kita tuliskan dulu yang kita ketahui dari soal tersebut ya. Dari soal tersebut kita bisa mengetahui S atau jarak adalah 3 km, sedangkan V atau kecepatan 15 km per jam. Untuk menjawab waktu tiba, maka kita mencari terlebih dulu waktu tempuh ya. Jadi kita cari waktu tempuh terlebih dahulu dengan rumus T sama dengan S per V, di mana S sama dengan 3, V sama dengan 15 km per jam ya. Ini bisa kita sederhanakan ya, dibagi dengan 3, kemudian 15 juga dibagi dengan 3. Ini kita sederhanakan, maka
hasilnya bisa kita tulis menjadi 1/5 jam ya. 1/5 jam ini kalau kita jadikan menit dikalikan dengan 60 ya, karena 1 jam itu 60 menit, maka hasilnya adalah 12 menit. Nah, jadi perjalanan Bu Anjar adalah 12 menit. Sedangkan dalam persoalan tersebut yang ditanyakan adalah waktu tiba ya. Jadi waktu tiba, maka kita bisa menuliskan berangkat pukul 06.00, kemudian lama perjalanan 12 menit ya. Jadi lama perjalanan 12 menit. Untuk waktu tiba berarti waktu berangkat ditambah dengan lama perjalanan, yaitu pukul 06.12. Contoh soal berikutnya, Pak Husin mengendarai mobil melaju dari Pasuruan ke Besuki menempuh jarak 120 km. Kecepatan mobil 60 km per jam. Berangkat dari Pasuruan pukul 7. Berapa waktu tempuh perjalanan Pak Husin? Pukul berapa Pak Husin tiba di Besuki? Ada dua pertanyaan. Untuk penyelesaiannya kita ketahui jarak 120 km, kecepatan 60 km. Yang ditanyakan lama waktu tempuh. Yang kedua adalah waktu tiba di tujuan. Maka ya, kita bisa tuliskan rumusnya T sama dengan S per V. Hasilnya adalah 2 jam. Lama perjalanan adalah 2 jam. Untuk waktu tiba adalah waktu berangkat ditambah lama waktu tempuh, yaitu pukul 7 ditambah 2 jam sama dengan pukul 9. Jadi waktu tiba di Besuki adalah pukul 9.00. Demikian untuk belajar hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.